teman-teman, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang peran perawat dalam perawatan psikososial dan spiritual pada korban bencana, terutama pada situasi prabencana, bencana, dan juga pasca bencana. Ini nih dampak psikososial pada korban bencana alam. Yang pertama ada depresi, kemudian cemas, perilaku yang agresif, bingung, putus asa, sedih, kehilangan, takut, dan juga menyendiri. Kemudian tujuan dan manfaat dukungan psikososial pada korban bencana alam yaitu untuk mengembalikan individu, keluarga, dan juga masyarakat agar setelah peristiwa bencana yang terjadi, mereka dapat secara bersama menjadi kuat, berfungsi optimal, dan juga memiliki ketangguhan untuk menghadapi masalah-masalah sehingga kembali menjadi produktif dan berdaya guna. Kemudian manfaat dari dukungan psikososial yaitu yang pertama membantu individu untuk mengurangi beban emosinya, mengembalikan fungsi sosial individu di dalam lingkungannya, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan individu di dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapi pasca bencana. Dukungan psikososial ini ada 4 poin, yaitu yang pertama membantu atau bantuan konseling dan konsultasi di mana pemberian pertolongan kepada individu atau keluarga yang atau untuk melepaskan ketegangan dan beban psikologis. Kemudian yang kedua pendampingan yaitu berbagai metode terapi psikologis yang tepat kepada individu yang mengalami trauma psikologis agar dapat berfungsi secara normal kembali. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pelatihan. Pelatihan di sini untuk pemuka komunitas, relawan-relawan, dan pihak-pihak atau tokoh manapun dalam masyarakat untuk memberikan dukungan psikologis kepada masyarakatnya. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan psikososial, yaitu kegiatan yang mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Nah, ini nih cara berkomunikasi dalam memberikan dukungan psikososial. Yang pertama, kalian harus menghindari ucapan "saya mengerti", "jangan sedih", "Anda kuat dan akan melaluinya", "jangan menangis", "ini kehendak Tuhan", ataupun kata "ini bisa lebih buruk". Adapun kata-kata yang dapat kita lakukan yaitu ada orang di sini yang akan membantu Anda. Kemudian yang kedua, kita dapat memberikan pemahaman bahwa kami tidak akan meninggalkan Anda sendiri. Yang ketiga, silakan tumpahkan emosi Anda. Dan yang keempat, kita berada dalam kondisi ini bersama. Nah, ini adalah tahap dalam fase pemulihan. Yang pertama, ada tahap tanggap darurat atau pasca atau dampak menuju langsungnya suatu pemulihan. Yang pertama, menyediakan pelayanan intervensi krisis untuk pekerja bantuan, misalnya disfungsi dan debriefing untuk mencegah secondary trauma. Kemudian yang kedua, memberikan pertolongan emosional atau pertolongan emosional pertama atau emotional first aid. Misalnya berbagai macam teknik relaksasi dan terapi praktis. Yang ketiga yaitu berusahalah untuk menyatukan kembali keluarga dan masyarakat. Kemudian menyediakan informasi, kenyamanan, dan bantuan yang praktis. Ada tahap yang kedua yaitu tahap pemulihan pada bulan pertama, yaitu lanjut dengan tahap tanggap darurat, mendidik profesional lokal, relawan, dan juga masyarakat sehubungan dengan efek trauma yang terjadi. Kemudian memberi bantuan praktis jangka pendek dan dukungan kepada penyintas. Kemudian yang keempat, menghidupkan kembali aktivitas sosial dan ritual yang sering dilakukan oleh masyarakat. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemulihan akhir pada bulan yang kedua, yaitu lanjutkan tugas tanggap bencana, memberikan pendidikan dan pelatihan masyarakat tentang resiliensi atau ketangguhan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan jangkauan layanan untuk mengidentifikasi mereka yang masih membutuhkan pertolongan psikologis. Kemudian menyediakan debriefing dan layanan lainnya ya, untuk penyintas bencana yang membutuhkan. Kemudian yang kelima, mengembangkan layanan berbasis sekolah dan layanan komunitas lainnya yang berbasis lembaga. Nah, yang keempat,
yaitu fase rekonstruksi, yaitu melanjutkan atau memberikan layanan psikologis dan pembekalan bagi pekerja kemanusiaan dan penyintas bencana. Kemudian yang kedua, melanjutkan program resiliensi untuk adaptasi datangnya bencana lagi. Kemudian mempertahankan hotline atau cara lain di mana penyintas bisa menghubungi konselor jika mereka membutuhkannya. Kemudian memberikan pelatihan bagi profesional dan relawan lokal tentang pendampingan psikososial agar mereka mampu mandiri. Nah, ini adalah terapi dukungan sosial pada kelompok besar, yaitu yang pertama, latihan nafas dalam, latihan relaksasi progresif, kemudian latihan yang berfokus pada 5 jari, yang keempat adalah latihan membangun interaksi dengan masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar, melakukan peribadahan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan peran serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Terapi dukungan sosial juga dapat dilakukan pada kelompok yang kecil, yaitu kelompok dewasa. Yang pertama yaitu bercakap-cakap tentang perasaan, harapan, keinginan, dan hal positif yang masih dapat disyukuri. Kemudian kelompok remaja, yaitu kita dapat memberikan olahraga, musik, tari, menulis, dan membuat aktivitas sosial lainnya. Pada kelompok anak, kita dapat melakukan terapi bermain, menggambar, menari, bercerita, menonton film kartun atau film anak-anak. Kemudian pada kelompok lansia, kita dapat bercakap-cakap tentang perasaan, memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan, berbagi pengalaman masa lalu, kemudian melakukan pendampingan untuk masalah atau kebutuhan manusia. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Bye-bye.